Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar pada sore ini? Luar biasa. Amin. Kalau di Rocky di Jakarta ya, anak Rocky kadang-kadang kami melayani di Rocky Jakarta. Mereka punya yel-yel. Jadi kalau saya nanya kabar, apa kabar, saya mengharapkan kayak ini. Baik, luar biasa. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ternyata ini baik gitu aja ya, luar biasa. Oke, sekali lagi deh saya tes. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa. Oh, Iya. oke, thank you. Cepat ya, belajar. Oke, bulan ini kita punya tema apa, saudara? Ada yang ingat? Pak Doni pasti ingat biasanya nih, Pak Doni. Apa Pak Doni temanya? Disciplining the mind. Disciplining the mind, oke. Ya, ngerti lah ya itu artinya apa ya, disciplining the mind ya. Saya mau tampilkan satu foto, mau nanya sama saudara-saudara, kenal gak ini artis siapa ya? Ada fotonya? Artis ini siapa? Oh, oke. Ada yang tahu nggak ini artis siapa? Yang di sebelah kiri siapa? Yang tengah? Yang paling kiri? Oh, oke. Ini semuanya Melly Guslo nih, saudara. Ya. Nah, kira-kira setahun 2 tahun yang lalu itu berat badannya itu mencapai 100 kilo. Ya, ceritanya begitu ya. Nah, kemudian dia sempat diet katanya gitu. Nah, dia sempat diet tapi mentok di turun 25 kilo. Itu yang dia akuin sih segitu ya, 25 kilo gitu kan. Terus nggak turun-turun, dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis gitu. Dia melakukan sesuatu yang drastis dan dia pikir dengan melakukan itu nanti dia bakal membantu untuk dia bisa mencapai berat badan ideal. Ya, karena dia memang yang mengalami obesitas ya, kegemukan, dan juga gulanya tidak terkontrol. Jadi dia coba untuk turunkan berat badannya, cuman bisa turun 25 kilo katanya. Kemudian mentok di situ, nggak bisa turun-turun lagi. Akhirnya dia lakukan operasi potong lambung, istilahnya gitu ya. Lambungnya dipotong, dikecilin gitu, dijahit begitu ya. Nah, sehingga dia cuma bisa makan, sekali makan cuma bisa 2 suap aja. Jadi itu drastis ya, dia potong lambungnya, dia minta itu emang ini ya, ada ya operasi potong lambung gitu ya. Dan jadi dia cuma bisa makan, sekali makan cuma bisa makan 2 sendok nasi. Dan dalam 9 hari pertama dia udah turun 6 kilo, saudara. Coba siapa yang mau gitu. Saya mau, mau saya, cuman saya ngeri operasinya. Nah, jadi 9 hari pertama dia turun 6 kilo, saudara ya. Nah, kemudian kurang dari setahun berat badannya udah 52 kilo. Nah, sekarang dia kayak gitu tuh, yang Melly Guslo ini. Jadi saat ini memang ya, kalau kita mau turun berat badan, menurunkan berat badan itu susah banget, saudara ya. Apalagi kalau untuk yang namanya ibu-ibu ya, udah separuh baya gitu ya, kayaknya nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak makan banyak, makan biasa juga kayaknya naik terus timbangannya begitu ya. Nah, jadi apalagi kalau nggak gerak gitu kan, seharian dia duduk begitu ya, udah deh pasti naik timbangannya. Jadi susah banget. Dan kadang-kadang, bukan kadang, banyak ya yang tergiur ambil cara yang drastis kayak gitu. Ada yang sedot lemak gitu ya, ada yang, nah ini contohnya ini ya, Melly Guslo dia operasi itu ya, operasi potong lambung begitu ya. Dia resikonya banyak sih, saudara ya, operasi kayak gitu ya. Kita tahu ya, kalau organ tubuh kita yang alami dioperasi lah, dipotong, itu pasti ada resiko efek samping yang itu. Cuman dia rela gitu ya, demi dia bisa turun berat badan, dan dia harapkan sih bisa gulanya juga bisa turun gitu ya. Jadi dia nggak sakit gula lagi gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya pernah sih pernah nggak saudara dengar berita mengenai orang yang 100 kilo lebih, habis itu akhirnya dia berhasil turun jadi di bawah 100, jadi 70 atau 60 kilo. Pernah nggak saudara dengar gitu dengan cara yang alami? Pernah ya?
Pernah nggak? Saya pernah sih, jarang sih, tapi yang biasa langsung masuk berita. Nanti saudara cek aja orang yang turun drastis gitu ya dengan ada yang terakhir yang saya baca itu dia benar-benar ngurangin karbo. Nah itu dari 100 lebih sampai akhirnya sekarang dia tinggal 60 sekian. Dia nggak makan karbohidrat, pokoknya segala macam karbohidrat dia nggak makan. Atau dia ada satu lagi yang dia hanya makan kalau benar-benar lapar. Jadi dia misalnya dia benar-benar lapar baru dia makan, dan itu juga dia batasin. Nah itu akhirnya dia bisa tuh turun ya. Nah itu kan proses yang alami. Proses yang alami itu biasanya itu lebih lama, benar ya saudara ya. Lebih lama, lebih butuh waktu, lebih butuh kedisiplinan untuk melakukannya gitu ya. Nah saya sendiri ini sempet ya saudara ya diet gitu ya, coba diet gitu ya. Dan berhasil tuh sebulan saya turun 1 kilo gitu ya. Nah abis itu karena kesibukan, karena apa lupa. Nah lupa nggak sadar udah 2 minggu berlalu aku lupa diet gitu. Saya makan seperti biasa, malah kalau ada gorengan saya ambil, saya makan gitu ya. Jadi dan padahal udah sebelumnya itu udah sempet tuh nggak makan gorengan gitu ya, banyakin sayur, kurangin nasi. Nah tapi abis itu baru turun 1 kilo ya, udah santai lagi begitu ya. Padahal naiknya berkilo-kilo gitu kan. Nah jadi emang butuh ketekunan, disiplin gitu ya saudara ya. Jadi emang nggak gampang gitu. Nah ini dia mumpung dia juga untungnya dia punya banyak duit kali ya saudara. Jadi operasi ini tuh harganya di rumah-rumah sakit dia nggak di-cover oleh BPJS ya. Jadi meskipun itu alasannya karena diabetes, karena apa, dia nggak di-cover BPJS operasi ini, dan harganya minim tuh 60 sampai 100 juta tergantung rumah sakitnya. Nah, tapi ya nggak disarankan ya saudara, karena efek sampingnya banyak sekali. Kalau saudara cek ya, operasi pemotongan lambung itu banyak sekali efeknya, bukan hanya efek untuk badan, tapi juga efek psikologis gitu. Dan jadi orang yang habis operasi ini harus didampingi psikiater apa segala macam, karena ada perubahan besar gitu di tubuhnya. Nah sebenarnya lebih bagus kan yang alami ya saudara ya, proses gitu ya, melewati proses dan lain-lain itu sebenarnya lebih bagus. Segala yang instan itu biasanya nggak sehat ya, nggak bagus. Segala sesuatu yang instan tuh biasanya nggak bagus. Nah di sini kata kunci yang nggak didapat ya dengan hal-hal yang instan kayak gini itu disiplin. Nggak ada ya, kan kita nggak perlu susah-susah ya ngatur makan, olahraga. Kita tinggal duduk di meja operasi beres gitu ya langsung. Dan akhirnya ya udah kita makan cuma bisa 2 sendok aja udah rasa begah banget gitu, dia udah nggak kuat makan, udah kenyang banget. Nah jadi nggak ada proses ya, dan di sini ya dia puas secara instan gitu, ada kepuasan instan di situ. Nah ini berhubungan saudara ya dengan apa tema kita bulan ini, yaitu disiplin the mind, mendisiplinkan pikiran kita. Ternyata itu penting sekali saudara ya, dan itu merupakan bagian kita. Jadi keselamatan itu kita sudah terima dari Allah, itu cuma-cuma ya saudara ya. Itu Allah sudah melakukan bagiannya. Yesus bilang sudah selesai. Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup saleh, untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Bagian kita itu di ayat yang akan kita baca ini adalah mendisiplinkan pikiran kita. Amin. Mengendalikan pikiran kita itu bagian kita sebenarnya. Nah, mari kita baca sama-sama di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 saya minta laki-laki ya untuk membaca, dan ayat 5 saya minta perempuan untuk membaca ya. Yang laki-laki boleh dipimpin Alfon karena Alfon suaranya keras. Oke. Digedein sedikit ya. Lagi digedein. Oke. Ayat 4 sama 5. Oke. Siap ya, para laki-laki baca ayat 4, kemudian perempuan baca ayat 5. 3, 2, 1. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan segala
manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya pada Kristus. Amin. Nah, di sini ada kata kerjanya saudara ya, yaitu menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya tuh sebenarnya teks ini kalau menurut saya ya, ini gimana ya, agak paradoks sebenarnya dengan apa yang dikatakan, yang firman Tuhan katakan, yang Injil katakan, bahwa kita tuh diselamatkan oleh karena kasih karunia. Amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena kebaikanmu, bukan karena pekerjaanmu, bukan usahamu. Akhirnya kamu, Tuhan, kamu berusaha keras untuk hidup benar, makanya kamu diselamatkan. Bukan. Jadi kita semata-mata diselamatkan tuh karena kasih karunia. Amin, saudara. Tuhan yang memilih kita bahkan dari sebelum kita dilahirkan. Pada saat kita masih di kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan, begitu ya. Dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, kata Efesus 2 ayat 8-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini usaha apa ya? Usaha di sini ada sesuatu yang mengandung usaha, yaitu menawan segala pikiran, gitu ya. Nah, di sini menawan segala pikiran. Di sini, dari sinilah tema kita datang, saudara, yaitu disiplin pikiran, mendisiplinkan pikiran kita, disciplining the mind. Dari situlah kan menawan segala pikiran. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dikatakan di situ casting down imagination. Artinya kita menundukkan, menjatuhkan segala imajinasi ya, dan setiap hal-hal baik itu di dalam kita maupun di luar gitu yang meninggikan dirinya sendiri di atas pengetahuan akan Allah. Jadi segala hal yang bukan dari Allah, segala hal yang bertentangan dengan Allah itu kita harus taklukkan dan menawan setiap pikiran agar menjadi tunduk kepada Kristus. Ini bahasa Inggrisnya begitu ya. Nah, jadi kita itu di situ mengandung unsur usaha kita gitu ya, saudara ya. Nah, karena kita harus berusaha ya, berarti ya. Tapi kan kita diselamatkan karena kasih karunia ya, bukan karena usaha kita gitu ya. Nah, tapi karena jadi kata disiplin ya, kata disiplin menawan segala pikiran tuh mengandung kata disiplin ya. Kata disiplin tuh sebenarnya udah ada usaha gitu ya, ada usaha. Yang namanya usaha itu biasanya orang males gitu ya, capek gitu ya. Dan saya bukannya kita kalau diselamatkan tuh Tuhan memberikan kita hati yang baru gitu ya. Bukankah kalau kita diselamatkan Tuhan memberikan hati yang baru, kita berubah hatinya begitu ya. Nah, hati yang benar-benar menerima kasih Allah yang tak bersyarat tuh buat kita gitu ya. Dan kemudian itu hati yang baru itu, yang penuh dengan cinta itu, yang akan mendorong kita untuk menggerakkan tangan kita bekerja, pikiran kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah begitu ya? Nah, ternyata itu sebenarnya disiplin our mind itu adalah bagian kita, saudara ya. Allah sudah mengerjakan bagiannya, sudah selesai. Dan di sini dikatakan, di sini firman Tuhan menawan segala pikiran yang bertentangan dengan Kristus. Itu bagian kita. Katakan, itu bagian kita. Katakan demikian, saudara. Ya. Mendisiplinkan pikiran kita itu bagian kita. Amin, saudara. Nah, itu bagian kita. Dan karena firman Tuhan berkata begitu, jadi kita coba ya buka pikiran kita coba untuk dengar apa yang firman Tuhan katakan untuk saya, untuk kita semua pada saat ini, anak-anaknya. Nah, tentunya kita tetap berpegang bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ini beda ya, saudara ya. Kan kita udah diselamatkan duluan ya, baru habis itu selanjutnya setelah diselamatkan gitu ya. Setelah kita adalah orang percaya, amin. Amin ya, kita semua orang percaya, kita memiliki iman bahwa Allah mengasihi kita, amin.
dan dia mau kita diselamatkan. Nah, oleh karena itu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya itu tidak binasa. Dia mati untuk kita agar kita selamat dan kita bisa disebut anak-anaknya. Amin. Nah, kita juga sudah dengar ya dalam sepanjang hidup kita, mungkin sebagai orang Kristen kita sudah dengar bahwa sebagai orang percaya, apa sih yang Tuhan minta dari kita? Apa perintahnya yang terutama bagi kita, saudara? Kita mungkin sudah dengar sering, dan juga dalam beberapa bulan terakhir kita juga terkhusus dengar ya di tempat ini ada 2 gitu. Yang pertama apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihilah Musuhmu. satu dengan yang lain. Kasihlah satu dengan yang lain seperti dia mengasihi kamu. Kasihilah satu dengan yang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kamu. Itu perintahnya, cuma 2. Yang dia minta cuma 2 ya. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu gitu ya, dan jiwamu. Kemudian kasihilah satu dengan yang lain sesama manusia seperti Tuhan sudah mengasihi kamu. Nah, gimana sih Tuhan mengasihi kita? Kita udah tahu ya, Dia tuntas mengasihi kita sampai Dia mati di atas kayu salib. Dia melakukan apa yang disuruh karena Dia mengasihi kita. Nah, kita udah dengar ya itu ya saudara ya, kita sudah dengar. Nah, kita udah diingatkan berkali-kali gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, kita udah diingatkan ya hal itu ya. Sekarang bagaimana keadaan kita, saudara? Ini kita bertanya pada diri sendiri aja ya, nggak usah kesebelan, woi kamu gimana gitu ya, nggak usah gitu ya. Bagaimana keadaan kita sekarang nih? Kita udah denger ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan mengenai mengasihi Allah, mengasihi sesama gitu ya. Kita sudah dengar. Apakah hari ini kita menjadi orang yang lebih mengasihi? Apakah hari ini kita semakin bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman kepada orang lain? Apakah kita saat ini semakin semangat untuk memberikan waktu kita bagi orang lain? Ya, nah itu pertanyaan untuk ditanyakan pada diri kita sendiri. Atau apakah kita mendapati diri kita masih di tempat yang sama? Atau kita mungkin melangkah tapi kayaknya kok slow banget ya? Masih ya rutinitas sehari-hari lah ya. Kayaknya nggak banyak-banyak perubahan banget. Mengasihi Tuhan, iya, kita mengasihi Tuhan gitu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mengasihi sesama, iya, mengasihi sesama sih ya, mengasihi sesama. Nah, tapi kita masih melakukan hal-hal yang sama. Kita masih menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama, kegagalan-kegagalan yang sama. Mungkin ada sebagian kita yang nggak melihat perubahan yang berarti. Ini sebagian ya, nggak semua ya. Mungkin sebagian dari kita tidak melihat perubahan yang berarti gitu ya. Kita udah inget ya, tadi udah mengerti mengenai mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, jadi saudara, bulan ini sebenarnya tema ini mengingatkan kita bahwa ada bagian kita ya. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menebus kita. Nah, sekarang prakteknya gimana? Ada bagian kita untuk supaya apa yang Tuhan mau, perintah Allah itu bisa kita lakukan. Bagian kita adalah kita perlu menawan pikiran kita, mendisiplinkan pikiran kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin, saudara? Gak bisa kalau enggak. Kalau kita gak mendisiplinkan pikiran kita berserah aja misalnya ya, oh Tuhan kau sudah memberikan aku hati yang baru, itu akan muncul dengan sendirinya begitu ya, misalnya itu akan muncul dengan sendiri, aku percaya di waktumu yang tepat begitu misalnya ya. Nah, tapi kita nggak melakukan itu apa yang firman Tuhan katakan, yaitu mendisiplinkan pikiran kita, menaklukkan pikiran kita pada ketaatan kepada Kristus. Maka kayaknya itu bakal slow banget mungkin ya saudara ya pergerakannya. Nah, mungkin nggak sesuai sama yang kita harapkan ya, panggilan yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Mungkin A, B, C, tapi itu mungkin hampir A gitu kan ya. Nggak A aja nggak selesai gitu mungkin ya. Nah, coba kembali kita lihat di bahasa Inggrisnya tadi ya.
saudara, bahasa Inggris tadi itu. Dikatakan di sini casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kalau saya terjemahkan langsung dari ini, jadi nggak baca dari terjemahan baru, langsung saya terjemahkan dari sini. Saya terjemahkan begini, saudara: menundukkan segala imajinasi dan segala perkara yang meninggikan dirinya terhadap pengetahuan akan Allah, dan menawan segala pikiran kepada penundukan diri atau ketaatan kepada Kristus. Jadi menundukkan segala pikiran kita yang tidak sesuai firman Tuhan, termasuk segala cara pandang kita yang sudah terbentuk oleh dunia, filsafat dunia, ajaran dunia yang bertentangan dengan firman, yang begitu banyak kita dapat setiap hari ya, dari apapun yang kita tonton, dari apa yang kita lihat sehari-hari, dari masyarakat yang ada, budaya yang ada. Menawan semua itu agar pikiran kita sepenuhnya tunduk kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Nah, itu perlu usaha ya saudara ya. Kalau kayak gitu perlu usaha. Usahanya kita, bukan Tuhan. Singkatnya, mendisiplinkan pikiran kita agar senantiasa tunduk kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Singkatnya itu, mendisiplinkan pikiran kita agar senantiasa tunduk kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Kata disiplin gitu ya. Nah, kata disiplin. Disiplin tuh erat sekali dengan apa, saudara? Ketekunan. Ketekunan ya. Tekun. Nah, disiplin tuh erat sekali dengan ketekunan. Ketekunan itu ada unsur waktu di situ. Benar ya, saudara? Artinya ada unsur waktu, bukan sesuatu yang overnight, bukan sesuatu yang instan. Nah, saya dengar quote dari pastor, kemudian saya cari di internet ya, itu quote-nya di mana ya? Coba quote-nya boleh dipasang. Pastor sih quote dari orang juga ya kan? Bukan dari pastor kan? Soalnya begitu saya masukin ke internet, langsung banyak gitu ya. Oke, boleh dipasang gitu kan? Oh, bukan ini. Yang tadi gambar. Nah, dikatakan di situ. Kalau bahasa Inggrisnya ini ya, jadi enak dengernya gitu ya. Results happen, nah itu dia. Results happen over time. Jadi hasil itu terjadi. Kalau kita mau disiplinkan pikiran kita, ya itu perlu ketekunan, perlu waktu. Itu terjadi itu over time, dengan waktu, terjadinya dengan waktu. Bukan terjadi not overnight. Jadi tidak terjadi semalam, langsung besoknya kamu jadi orang yang disiplin gitu ya. Enggak. Tapi results happen over time, not overnight. Stay consistent, tetaplah konsisten. Stay consistent ya. Nah itu hashtag. Oke. Jadi kita perlu tetap konsisten. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan, bukan sekali aja, tapi bukan overnight, tapi over time ya, dengan berjalannya waktu. Nah, apa yang namanya disiplin, terutama ya, ini firman Tuhan kan dari dulu ya sudah ada ya. Jadi orang dari zaman ke zaman tuh menghadapi sebenarnya masalah kesulitan yang sama. Namun semakin zaman modern ini, semakin berkembangnya zaman, semakin sulit dilakukan sebenarnya saudara ya. Karena tantangan dan godaan tuh semakin banyak dan berat. Semakin susah. Kalau yang nanti anak kita semakin susah lagi buat mereka. Sebentar, kebanyakan nih. Oke. Nah, ini saya mau sampaikan ada musuh-musuh disiplin gitu ya yang saat ini mungkin kita hadapi ya. Musuh disiplin yang pertama itu saya nggak ada catatan di sini ya. Itu mager, saudara ya. Musuh disiplin yang pertama itu mager. Kata mager tuh sudah begitu umum ya kita dengar ya. Jadi tadi aja saya minta Ben tolong ambilin handuk mami. Mager gitu. Itu jadi setiap hari itu kayak seolah-olah jadi yang biasa dan bisa diterima gitu ya di umum, di masyarakat umum ya. Musuh disiplin itu pertama mager gitu ya.
Saya sendiri tuh merasa ya dengan berjalannya waktu gitu ya, saya merasa tambah lama saya tambah slow juga nih. Maksudnya tambah mager juga gitu ya. Dulu kayaknya sekarang ya lebih slow, lebih banyak kalkulasi gitu ya, lebih takut untuk ngambil resiko gitu ya, lebih. Saya pikir tuh karena mungkin karena usia ya. Tapi tuh saya lihat ini ada di fenomena ini juga terjadi di anak-anak generasi yang muda juga gitu. Jadi kata-kata mager itu udah biasa gitu ya. Mager tuh artinya apa sih? Males gerak ya. Iya. Mager. Nah saat ini nih kita diingatkan kan ya. Mudah-mudahan kita sadar gitu ya bahwa mendisiplinkan pikiran ini adalah sesuatu yang penting. Amin, saudara. Mendisiplinkan pikiran adalah sesuatu yang penting yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, jadi hendaklah sekarang yang namanya mager, malas untuk bergerak, malas untuk taat pada firman, malas untuk baca firman gitu ya, itu hendaknya ditinggalkan saudara ya. Jadi disiplin tuh lawannya, musuhnya tuh salah satu mager saudara ya. Nah itu hendaklah ditinggalkan gitu. Nah kita diciptakan bukan untuk mager saudara ya. Jadi kalau kita mager itu sebenarnya kita sudah berlawanan dengan Tuhan menciptakan kita. Bagaimana? Bukan untuk malas kita diciptakan, tapi Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang telah Dia tetapkan sebelumnya bagi kita. Silakan saudara cek ya. Jadi kita diciptakan tuh ada tujuan untuk melakukan sesuatu saudara ya. Melakukan, bukan mager ya. Melakukan perbuatan baik. Katakan, aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah ditetapkan Tuhan dari sebelumnya. Jadi setiap orang beda-beda. Setiap orang ada fungsinya. Amin saudara. Setiap orang sudah ditetapkan apa tugasmu, apa panggilanmu, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dikatakan kita nih buatan Allah. Dikatakan demikian di Efesus 2 ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Terutama ya saudara ya, ini maksudnya diciptakan dalam Kristus Yesus artinya saudara sudah lahir baru sekarang nih ya. Ya artinya kan diciptakan kembali ya, saudara lahir kembali ya. Nah ini ada tugas, ada tujuannya, ada perbuatan baik yang sudah disiapkan untuk masing-masing dari kita. Amin saudara. Ya, ketika kita lahir baru ada perbuatan baik yang sudah menunggu untuk dikerjakan oleh masing-masing kita. Jadi semua ada bagiannya, nggak ada yang santai-santai aja. Amin. Gak ada yang santai-santai aja. Allah mau kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Ia tetapkan bagi kita masing-masing. Nah, dalam hal mendisiplinkan pikiran kita, Ia mau kita aktif setiap hari dengan tekun. Amin, saudara. Dia mau kita dengan aktif dan tekun mendisiplinkan pikiran kita agar senantiasa tunduk kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Jadi tadi apa musuh disiplin pikiran kita, apa yang pertama saudara? Mager ya. Padahal itu bertolak belakang banget ya dengan apa yang Tuhan ciptakan kita. Mas dalam Kristus Yesus ya, saat kita dipanggil ya dan percaya kepada Kristus. Kemudian musuh disiplin yang kedua. Musuh disiplin yang kedua itu adalah di sini adalah kepuasan instan. Ya ini seperti tadi ya, yang contoh pertama itu yang maunya cepet kurus langsung operasi gitu ya, langsung 9 hari pertama turun 6 kilo gitu ya. Nah itu kan instan ya. Siapa yang bilang itu bisa, oh saya nggak usah ke operasi, saya bisa turun 9 hari turun 6 kilo. Siapa yang bisa angkat tangan coba? Meskipun kita mesti nggak makan sama sekali kali ya, mungkin bisa. Nah jadi itu instan ya saudara ya. Nah orang zaman sekarang banyak yang nggak suka kerja saudara ya, banyak yang nggak suka kerja. Kalau bisa yang gampang, ngapain ambil jalan yang susah. Nah itu udah sangat umum gitu ya. Kalau ada yang gampang ngapain susah gitu ya. Mereka mau semuanya instan. Itu menjadi budaya saat ini. Mau instan kaya, mau instan sukses, mau instan dapat pacar gitu ya. Mau instan kurus, mau instan pintar, mau instan dewasa, cepet dewasa. Apa-apa maunya cepat, instan, mudah. Banyak yang seperti itu. Memang nggak semua, tapi banyak ya saudara ya. Nah, dan teknologi dan kemudian bukan teknologi aja, para pelaku pasar ya,
mereka tuh tahu gitu loh, tahu bahwa itu adalah keinginannya manusia dan mereka tuh berlomba-lomba menyediakan begitu ya, menyediakan berbagai fasilitas, teknologi, aplikasi untuk memanjakan keinginan target pasar mereka apapun itu gitu. Zaman sekarang kan juga ini ya gampang ya. Jadi kalau siapa yang sekarang biasa pakai ChatGPT, saya mau tanya, siapa yang sekarang biasa pakai ChatGPT? Ya saya juga ya, karena untuk kantor saya pakai. Nah, jadi instan ya. Kalau saudara perhatikan di grup WA saya suka tulis pantun, tahu ya saudara, pantun untuk undang komsel ya. Apa tuh pantunnya? Nah, saya nggak bawa sini. Ada yang bisa buka pantunnya yang saya buat itu di grup info komsel? Coba search info komsel gitu. Ada? Coba dibaca. Aku nggak bawa HP sih. Ada yang ketemu di grup info komsel, terus komsel ceria hari Jumat. Ada nggak gitu? Boleh dibacain dong, Yustar. Tiba saatnya komsel gabungan di tempat biasa kita ceria. Bersyukur kita bisa bersama sambil bahagia dan penuh gelak-tawa. Nah, itu pantunnya ya saudara. Itu pantunnya saya nggak karang sendiri saudara ya. Saya cuma masukin tiba saatnya komsel di tempat biasa ceria, terus cemilan. Saya cuma masukin gitu. Terus saya bilang di ChatGPT buat pantun. Jadi keluar begitu saudara ya. Jadi bukan karena saya pintar bikin pantun. Ini kenapa? Ini kenapa ya? Bukan aku sih ini. Habis itu baterainya ganti aja. Oh, tapi bukan ini yang ini. Cek. Kemarin belum dibaca sih sebenarnya. Cek. Lanjut ya. Cek. Nah, jadi itu teknologi juga menyediakan begitu ya saudara ya. Dan jadi kan lebih menarik gitu ya, ajakan saya untuk komsel pakai pantun segala ya. Terus ada yang komen, iya bukan lucu amat gitu kan ya undangannya gitu ya. Padahal dalam hati saya bikin pakai ChatGPT juga kan. saya nggak kerja keras buatnya gitu pakai ChatGPT. Terus kalau mau bikin surat di kantor juga gitu. Ini kerjaan lagi banyak, disuruh bikin karang surat katanya atasan saya, bahasanya yang begini ya, yang agak-agak ini apa? Oke, saya tinggal tulis hari tanggal ini ada acara ini nanti buat undangan. Nanti langsung di ChatGPT itu keluar undangan. Tinggal kita paling edit ya, edit sesuai dengan ini kebutuhan kita. Mungkin mereka nggak tahu benar-benar gimana kebutuhan kita. Jadi teknologi semuanya menyediakan. Nah saya takutnya itu ini, kadang-kadang anak saya si Ben itu saya suka ingetin, Ben, you udah tugas apa? Mesti bikin ini, mesti bikin tulisan apa? You pakai ChatGPT nggak? Saya khawatir dia pakai ChatGPT saudara ya, karena gampang banget kan. Enggak lah, dia bilang gitu kan. Atau karena kalau misalnya you pakai juga tetap harus dimodif lagi, nggak bisa sepenuhnya dari ChatGPT gitu ya, nanti bahasanya terlalu canggih juga kan ya, kan terus gurunya heran, ini anak kok canggih banget ya, masih kelas SMP kelas 8 bahasanya canggih misalnya gitu ya. Nah jadi saya nggak melawan atau nggak ini teknologi ya, nggak menjelekkan teknologi, justru teknologi itu diciptakan oleh manusia dan manusia dapat hikmat itu dari Tuhan, amin saudara. Nah jadi kita menggunakan teknologi itu juga dengan cara-cara yang memuliakan Tuhan, amin. Ya kalau kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, nah itu yang salah saudara. Ya terus kita salahkan teknologinya, enggak. Yang salah itu orangnya tetap, benar nggak saudara? Ya teknologi ada bisa, kita bikin sosial media itu nggak sepenuhnya jelek. Kita bisa gunakan sosial media untuk menghubungi teman-teman yang lama. Kemudian kita sampaikan firman Tuhan ke mereka, itu kan artinya kita menggunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan, begitu ya. Saya tidak merasa teknologi itu jahat, enggak. Yang jelek, yang jahat tuh biasanya tuh manusianya menggunakan teknologi dengan cara yang salah. Nah, semua itu dunia sediakan ya untuk untuk
ini memuaskan atau memanjakan konsumen saat ini. Dan dikatakan tadi ya, kembali lagi, musuh disiplin yang kedua kepuasan instan, maunya apa-apa instan, maunya apa-apa ini. Nah, kita boleh nonton, ada satu video ya, nanti minta tolong untuk Ripka. Oh, dari aku ya videonya. Itu videonya nggak bisa diputar ternyata di tempatnya Ripka, jadi dari saya. Nah, video ini ada seorang motivator dan dia berbicara mengenai generasi saat ini yang mementingkan kepuasan instan. Ini saya udah coba terjemahkan di subtitle-nya. You want to buy something, you go on Amazon or buy it. You want to watch a movie? Log on and watch a movie. You don't check movie times. You want to watch a TV show? Binge. You don't even have to wait week to week to week. Right? I know people who skip seasons just so they can binge at the end of the season. Right? Instant gratification. You want to go on a date? You don't even have to learn how to be like, hey. You don't even have to learn and practice that skill. You don't have to be the uncomfortable one who says yes when you mean no, and says no when you mean no, and yes when you don't have to swipe right. Bang, I'm a stud. Right? You don't have to learn the social coping mechanisms. Right?
Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification, except job satisfaction and strength of relationships. There ain't no after that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids that just graduated school. They're in their entry-level job. I sit down with them and I go, how's it going? They go, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like, you've been here 8 months. You know? It's as if they're standing at the foot of a mountain and they have this abstract concept called impact that they want to have in the world, which is the summit. What they don't see is the mountain. I don't care if you go up the mountain quickly or slowly, but there's still a mountain. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain. Or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it. The worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates. We're seeing an increase in this generation. We're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses. We're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression. Unheard of. This is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll do just, it's fine. How's your job? It's fine. The same as yesterday. How's your relationship? It's fine. Like that's the best case scenario. Mudah-mudahan dimengerti ya saudara ya. Jadi si bapak ini, si Bapak Simon ini dia menyampaikan bahwa generasi ini generasi yang mencari kepuasan instan. Ya, saat ini ya, saat manusia itu banyak mencari kepuasan yang instan. Nah, sama halnya ya. Jadi dia bilang ada hal-hal dalam hidup itu yang nggak bisa kamu dapatkan instan, tapi perlu ada proses yang penuh konflik, proses yang panjang, proses yang sulit, itu harus dilewatin. Gak bisa didapat secara instan gitu. Jadi banyak mereka pengen nyampe puncak, tapi mereka gak lihat gunungnya gitu. Jadi yang ada mereka pengen sampai sana, tapi mereka gak mau lewatin yang gunungnya, lewat yang susahnya itu. Nah, begitu pula mendisiplinkan pikiran kita, segala imajinasi kita agar selaras dengan firman Tuhan, itu diperlukan ketekunan, penguasaan diri, kemauan keras, dan terutama kesadaran kita sepenuhnya siapa diri kita. Amin, saudara. Nah, kita ini sesungguhnya, nah sekarang yang bahwa kita ini sesungguhnya itu fana, gitu ya. Kita sesungguhnya fana, lalu hilang seperti bunga. Kita ada sebentar seperti bunga dan besok sudah tertiup angin seperti bunga yang sudah nggak ada lagi, gitu ya. Kita seperti ombak, gitu, yang ada di pantai sebentar sudah pergi balik ke pantai, sudah hilang, sudah jadi ombak yang baru. Hidup kita tuh sejenak saja. Amsal berkata kita ini seperti uap. Namanya uap tuh saya kayak lihat asap rokok gitu ya, yang ditiup gitu ya. Sebentar ada kelihatan, ada yang pinter bikin bulat-bulat gitu asap rokok itu ya. Nah sebentar ada, habis itu hilang, udah entah kemana, hilang begitu ya. Nah Amsal berkata hidup manusia tuh seperti itu, seperti uap, seperti asap gitu ya, yang sebenarnya nggak ada begitu. Nah, namun Allah memilih kita di antara yang lain. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Menjadikan kita anaknya, memberikan arti dalam hidup kita yang sebentar ini. Kemudian menjanjikan mahkota dan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Kita semua mau mencapai itu kan, saudara ya. Kita mau ya. Dan di sini ada bagian kita, saudara ya. Seperti tadi si Pak Simon Sinek itu bilang, dia bilang kemungkinan skenario terburuknya yang terjadi dengan orang-orang yang banyak maunya kepuasan instan gitu ya. Kemungkinan terburuknya banyak sekali kasus bunuh diri, mereka depresi, bunuh diri begitu ya, karena mereka nggak mendapatkan itu, mereka pikir mereka gagal dan lain-lain. Nah kemungkinan
terbaiknya, yang untung ya, mereka nggak mati, nggak apa gitu ya. Nah kalau kemungkinan terbaiknya, dibilang itu kemungkinan terbaik, padahal itu buruk juga ya. Ya orang ngelewatin hidup, lewat aja udah, sekedar lewat hidup itu, nggak ada yang berkesan, nggak ada yang berarti gitu ya. Ya gimana kerjaanmu? Ya, biasalah sama kayak kemarin. Gimana hidupmu? Ya sama lah kayak kemarin gitu ya. Nah kalau rohaninya gimana saudara? Untuk rohaninya ya kita, kemungkinan terburuknya ya kita bisa, kalau kita tidak mendisiplinkan pikiran kita ya, kita bisa mati secara rohani, atau bahkan tuh murtad mungkin ya. Itu kemungkinan terburuknya, murtad, mati secara rohani ya. Atau kemungkinan terbaiknya ya kita hidup sih, kita Kristen sih, tapi Kristen KTP doang saudara ya, nggak mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sebenarnya sediakan buat kita. Yang terburuk lagi kita nanti bisa-bisa ya nggak dapat mahkota gitu ya. Kan ada lagu yang berkata terlebih mulia mahkota tersedia, indahnya ya saudara ya, karena itu pengharapan kita gitu. Dan nanti ya kita jadi biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada yang berkesan di hidup kita. Akhirnya kita nggak melakukan itu, apa perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita tuh kita nggak jadi lakukan di dunia ini, karena kita tidak mendisiplinkan pikiran kita. Nah itu. Dan kita maunya yang instan gitu ya, maunya yang gampang semuanya, padahal itu semua perlu proses. Dan saya yakin saudara, ketika Esau memilih sup kacang merah, kita tahu ya kisahnya Esau dan Yakub, ketika dia memilih sup kacang merah dan menjual hak kesulungannya, bukan karena dia tidak mau hak kesulungan itu. Saya yakin dia mau hak kesulungannya, itu sesuatu yang dibanggakan begitu ya. Dia sesungguhnya mau, tapi dikalahkan oleh keinginannya yang here and now, keinginan yang saat ini, yaitu yang harus secara instan dipuaskan saat itu, yaitu dia lapar. Dikalahkan oleh itu. Itu mengalahkan kepuasan atau kemuliaan yang nanti ia akan dapatkan, yaitu ketika dia menerima hak kesulungan itu gitu. Dia bukannya nggak mau. Paulus berkata di Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Paulus sendiri mengatakan demikian ya. Aku tuh maunya itu loh, itu yang baik loh. Tapi dagingku ini bukan itu yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat. Paulus sebagai rasul berkata begitu ya. Dia menyadari kelemahannya sebagai manusia begitu saudara. Dan tapi kemudian di ayat yang kita baca Korintus itu ditulis oleh Paulus, dikatakan kami menawan segala pikiran agar takluk tunduk kepada Kristus. Kami mendisiplinkan. Jadi di situ Paulus pun berusaha saudara, kita lihat ya, bahwa itu usaha dilakukan Paulus. Nah, sekarang gimana saudara? Gimana kita bisa mendisiplinkan pikiran kita? 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya, boleh dipasang ya kalau ada, 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Boleh dipasang aja nanti ya, sambil mungkin ada yang mau baca lagi. Nah, gimana kita bisa mendisiplinkan pikiran kita? Dikatakan di 2 Petrus ayat 3 itu bahwa Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa hidup yang saleh. Amin. Allah sudah selesai, pekerjaan Allah sudah selesai saudara. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh sudah diberikan kepada kita. Dan di ayat kunci kita yang tadi, yang 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5, di ayat 4-nya disebut bahwa kita punya senjata. Amin saudara. Apa itu senjatanya ya? Nah, coba katakan pada diri saudara sendiri, saya punya senjata. Nah, apa sih senjatanya? Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita punya kuasa, amin saudara. Jadi kita ini bukan orang yang lemah ya, yang mudah, tapi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mendisiplinkan pikiran kita, amin. Disiplin pikiran kita untuk apa? Untuk tidak serupa dengan dunia ya. Seperti Roma 12 ayat berkata ya, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kita menaklukkan semua pikiran itu, menaklukkan segala
pikiran kita agar tunduk di bawah Kristus. Dan jadi kalau kita juga sempat buka di Efesus 6 ayat 11 sampai ayat 18, di situ dikatakan bahwa dikatakan mengenai kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu bapa pembohong. Amin, saudara. Ya, iblis itu tugasnya ada 3, ya, bahwa dia itu tugasnya iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, binasakan, ya. Dan dia itu bapa pembohong. Jadi kita sudah diberikan segala perlengkapan senjata Allah. Jadi kita sanggup, ya saudara. Kita udah punya kuasa, amin. Sanggup, ya, kita bisa mendisiplinkan pikiran kita. Tapi tadi sanggupnya aku nggak terlalu dengar. Oke. Nah, kemudian tadi dikatakan kita sudah segala sesuatu yang kita perlukan untuk mendisiplinkan pikiran kita Tuhan sudah berikan, amin. Nah, kedua, gimana kita bisa mendisiplinkan pikiran kita? Dikatakan kita harus memikirkan yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Siapa yang pernah dengar ayatnya? Ya, betul, Filipi 4:8, ya. Nah, disuruh pikirkan yang baik dan mulia gitu ya. Nah, Kristus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengecam Yesus dan murid-muridnya, di mana mereka makan tanpa melakukan ritual pembasuhan tangan. Jadi waktu itu murid-murid Yesus dan Yesus makan, mereka nggak membasuh tangan dulu, langsung mereka makan. Kemudian mereka dikecam oleh Yesus dan murid-muridnya dikecam oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bilang, kok mereka tidak membasuh tangan dulu gitu ya. Nah, kemudian Yesus berkata, Yesus menegur mereka, bukan apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang menajiskan dia, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, kata Yesus begitu. Nah, terus kemudian Yesus melanjutkan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yesus sendiri berkata, Yesus seorang manusia ya, manusia 100%. Dia berkata manusia itu segala pikirannya jahat itu datang dari dalam manusia, begitu ya. Jadi saudara setuju ya bahwa manusia itu manusia itu sebenarnya nggak baik ya saudara ya. Manusia itu sebenarnya nggak baik, kecenderungan hatinya itu berbuat jahat, berbuat dosa. Ya, jadi kalau ada yang orang motivator yang bilang kamu sebenarnya itu kamu tuh orang baik. Semua kita ini sebenarnya orang baik kok, gitu ya. Nah, saudara, itu diuji lagi di Alkitab, saudara ya. Alkitab mengatakan sebenarnya manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat. Kalau kita nggak sadar, saudara, kalau kita merasa diri kita baik, saudara, nah itu susah, ya. Udah nanti susah. Kita harus sadar siapa kita. Sebenarnya kita ini berdosa, ya. Siapa yang mau berkata amin? Nggak ada yang mau berkata amin. Nah, jadi dikatakan Yesus berkata begitu. Tapi kemudian di firman Tuhan di akhir surat Filipi berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, apakah kita bisa, saudara, dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa ya, saudara ya. Amin. Artinya saudara sadar ya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sementara Yesus sendiri bilang bahwa dalam diri manusia timbul segala pikiran jahat ya. Nah, mungkin ada yang bisa sebentar dengan kekuatan sendiri ya, selama beberapa waktu. Tapi ada pasti capek gitu nanti ya, lelah, jenuh gitu ya. Pakai senjata kita, saudara. Amin. Senjata kita memiliki senjata. Pakai kekuatan dan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Sadari kelemahan kita sebagai manusia dan bergantunglah sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Kita bisa berdoa, oh, Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku nggak bisa. Aku selalu punya pikiran jahat terhadap orang ini, misalnya gitu ya. Kita berdoa, minta tolong. Amin, saudara. Nah, kemudian gimana bisa mendisiplinkan pikiran kita yang berikutnya? Di 2 Korintus 4 tadi
lagi 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 3 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ya. Jadi kita sudah dikasih segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh melalui pengenalan kita akan Dia. Kita harus semakin kenal Dia. Amin, saudara. Kita harus semakin kenal Dia. Di situ ada usaha juga mendisiplinkan diri untuk mengenal Tuhan. Bukan sekedar berdoa saja, saudara ya. Tapi mengenal Tuhan, berdoa penting, ya, berdoa harus. Nah, tapi mengenal Tuhan caranya gimana? Membaca firman Tuhan. 100 bahasa Brunei ya. Membaca firman Tuhan, saudara, itu perlu disiplin, saudara ya. Membaca firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, karena itu adalah makanan rohani kita kalau kita mau bertumbuh. Nah, dikatakan segala sesuatu diberikan oleh pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak membaca firman Tuhan, nggak merenungkan firman Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan, ya kita nggak kenal Dia, ya kita nggak bisa merasakan manfaat yang segala sesuatu yang berguna itu untuk hidup yang saleh itu, kita nggak bisa gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenal Dia bila tidak ada persekutuan dengan firman-Nya, bila tidak tinggal di dalam firman-Nya, gak berlaku itu semua yang tadi disampaikan, saudara ya. Nah, itu penting. Dan saat ini, sore ini, mungkin saudara udah dengar berkali-kali ya ini ya, baca firman Tuhan, doa setiap hari, saudara udah dengar. Tapi hari ini, saudara, khususnya saudara ya, hari ini Tuhan ingatkan kita perlu mendisiplinkan pikiran kita, gitu. Kita perlu untuk itu tuh perlu usaha, saudara ya. Gak bisa kita cuma tahu bahwa itu penting, gitu. Gak bisa. Dan kemudian yang keempat, yang berikutnya, gimana kita bisa mendisiplinkan pikiran kita? Yaitu latihan, saudara, training. Nah, kalau atlet itu dia training harus disiplin setiap hari. Saya tahu ada temennya Hena ya. Temennya Hena dia tuh atlet senam indah kelompok. Dia dari SMA aja udah digaji sama pemerintah dia. Seru banget ya saya dengar ceritanya. Nah, itu mamanya setiap hari ajak dia latihan di GBK, dia sekolahnya di Tangerang. Di GBK jam 3 pagi, latihan jam 4 sampai jam 6. Selesai latihan berenang di sana, latihan senam indah, jam 6 itu balik lagi ke Karawaci untuk sekolah, gitu ya. Pulang sekolah balik lagi berenang di mana gitu ya. Nah, itu setiap hari dilakukan sampai dia enek-enek, sampai pernah stres, nggak mau lagi karena dia capek, dia jenuh. Tapi mamanya konsisten untuk ingin dia ya. Sampai sekarang dia sudah menang beberapa pertandingan mewakili Indonesia ya. Pernah ikut PON juga di Rusia, di mana-mana lah pokoknya. Kalau ceritanya dia, nanti dia punya apartemen sendiri di Singapura untuk pertandingan-pertandingan di Asia Tenggara begitu ya. Jadi udah umur segitu udah enak gitu, udah dari pemerintah udah banyak dikasih manfaat banyak gitu ya. Dan dia merasakan hasilnya saat ini gitu. Nah, itu perlu training. Dia training pagi, training sore ya, renang gitu ya, sampai dia jadi atlet senam indah itu. Nah, ini penting sekali latihan, training. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan hidup saleh, hal-hal yang bersifat kekal itu yang harus kita latih untuk lakukan ya. Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 6. Dikatakan ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani tes. Cek. Oke. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mana yang penting, saudara sekarang? Apakah saudara mau instan kesenangan saat ini, gitu ya? Atau setiap hari saudara melakukan apapun, ingat, ini yang penting untuk yang kekal nanti apa, gitu. Dan saudara bisa menahan diri dari melakukan segala yang instan-instan itu untuk menyenangkan daging kita, dan kita bisa fokus ke hal-hal yang kekal. Latihlah dirimu beribadah. Di sini
latihan itu adalah melakukan disiplin-disiplin rohani. Ibadah itu bukannya latihan di sini ya saudara datang gereja setiap hari, enggak ya. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita yang kudus sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sempurna. Jadi kekudusan, latihan, kekudusan setiap hari. Kemudian sehari-hari hidup kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu latihannya ya saudara ya. Hal-hal yang bersifat kekal yang kita perlu latih diri kita ya untuk beribadah itu. Hal yang bersifat kekal itu apa? Kebenaran, firman Tuhan, disiplin membaca firman Tuhan. Nah itu yang kita perlu latih diri kita. Kemudian disiplin rohani yang lain perlu juga saudara dilakukan. Ya seperti tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu juga latihan ya saudara ya. Itu juga training, semacam training. Doa, puasa, memberi persembahan. Nah itu semua itu adalah latihan-latihan yang kita perlu usaha lakukan ya saudara setiap hari. Dan rela memberitakan Injil. Nah semua itu memerlukan kita berusaha, melangkah, mulai kalau belum. Karena kita menantikan kepuasan yang lebih besar itu nanti, yang kekal. Kita nggak mau hanya sekedar kepuasan-kepuasan kecil di dunia ini yang sementara, bersifatnya sementara. Karena kita menantikan pengharapan itu, kemuliaan bersama Dia, bukan kepuasan instan. Jangan sampai nanti kita kehilangan kesempatan menjalankan panggilan itu, saudara ya. Karena kita nggak berusaha itu, mendisiplinkan pikiran kita. Nah, kemudian, oke. Nah tadi seperti jangan sampai kita seperti video yang tadi kita tonton ya saudara ya. Nah skenario terburuk itu sebenarnya saya kasih tahu. Skenario terburuknya ada orang-orang yang zaman sekarang itu karena mereka mementingkan kepuasan instan, akhirnya pada depresi ya, pada ini kepuasan instan. Salah satu yang dia contohin itu ini, kayak kita juga salah satu kepuasan tuh diterima oleh orang lain atau dipuji orang lain. Nah itu kan instan ya, sekarang tinggal sosmed, kita posting sesuatu yang mungkin dilebih-lebihkan, kita dapat like, kita happy. Itu kepuasan instan saudara, hati-hati loh itu ya. Itu mungkin kelihatannya sepele gitu ya, tapi jangan sampai kita mencari hal-hal yang seperti itu begitu. Nah skenario terburuk akhirnya depresi ya, kemudian mati secara rohani atau bahkan murtad ya karena ikutin dunia ini begitu ya. Dan atau yang skenario yang mendingan lah ya, kita hidup sih, tapi kita sekedar lewat di dunia ini saudara. Sekedar lewat, semuanya biasa aja, lumayan. Hari ini sama seperti hari sebelumnya, nggak ada yang beda. Sampai tahun depan juga sama, nggak ada yang beda gitu ya. Nah saudara, mari kita start dari kesadaran kita, ubah pola pikir kita. Bagian Allah sudah selesai, amin saudara. Kita sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup yang saleh. Mari kita mendisiplinkan pikiran kita untuk semakin mengenal Dia, hidup kudus dan menjalankan panggilannya. Nah saya harap firman Tuhan sore ini membuat saudara itu diteguhkan untuk terus tekun, terus disiplin. Ya, yang terus berdisiplin, kiranya saudara diteguhkan. Nah, hal-hal yang sulit ya mungkin untuk saudara, kiranya saudara diteguhkan untuk memulainya dengan pemahaman pikiran yang benar, yang sudah diperbaharui. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, supaya engkau tahu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, Roma 12 ayat 1. Mari saya ajak kita untuk merenung sebentar, kita boleh tundukkan kepala. Ada satu lagu yang saya mau minta salah satu singer kita nyanyikan. Di lagu ini dikatakan, siapakah saya hingga Tuhan peduli mengenal namaku dan mengerti luka hatiku. Siapakah saya hingga bintang terang memilih menerangi jalanku dan menenangkan badai dalam diriku. Bukan karena usaha saya, melainkan karena Engkau. Engkau memilihku dan Engkau berkata bahwa aku adalah milikmu. Kita ini adalah milik Tuhan.
yang sudah memilih kita, menebus kita. Kami milik-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjalankan panggilan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mendisiplinkan pikiran kami. Tidak sekedar mencari kepuasan sesaat sehingga mengabaikan segala perintah-Mu, sehingga lalai melakukan apa yang penting, sehingga lalai melakukan apa yang kekal, melainkan sibuk memuaskan diri kita sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Engkau yang memberi arti, Engkau yang memberi kami hidup, Engkau menebus kami Tuhan. Aku adalah milik-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal ya Bapa. Ajar kami untuk menyadari ya Tuhan, siapa diri kami ya Tuhan. Tidak ada baiknya ya Tuhan sebenarnya, namun Engkau yang menebus kami ya Tuhan.
hidup seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendisiplinkan pikiran kami ya Tuhan, agar tunduk ya Tuhan di dalam ketaatan kepada Kristus ya Bapa. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk menyadari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta ini semua di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara.